Mau tahu seberapa kenalnya kamu sama kerajaan hewan? Kuis seru ini solusinya. Kamu harus nebak pernyataan yang kusebutkan benar atau salah sebelum kusebutin faktanya. Jangan lupa catat skormu dan share di kolom komentar ya. Kepala flamingo harus diposisikan terbalik saat sedang makan. Gimana menurutmu? Mungkin enggak? Yap, itulah faktanya. Kamu bisa mengenali flamingo dari posisi khasnya. Flamingo cenderung berdiri dengan satu kaki di perairan dangkal. Unggas ini harus memakai penyaring yang ada di bagian atas paruhnya saat ingin menyaring air berlumpur yang nggak sengaja terbawa bersama makanannya. Itu sebabnya flamingo makan dengan cara menundukkan kepala. Kalau nggak, flamingo nggak bakal bisa menyaring makanan dengan baik. Apa hewan punya sidik jari? Benar, hewan punya sidik jari, tapi cuma beberapa. Misalnya, koala, gorila, dan simpanse. Nama lain untuk sidik jari adalah dermal ridges. Sidik jari meningkatkan gesekan saat kita menyentuh permukaan tertentu. Saat ukuran area kontak antara permukaan dan jari diperluas, kamu akan lebih mudah memegang suatu benda dengan kuat dan aman. Sekitar 5 juta tahun lalu, sebelum mulai berdiri tegak dan meninggalkan pohon, primata butuh cengkraman ekstra kuat. Primata harus melompat dari pohon ke pohon tanpa jatuh, atau agar bisa mengambil batu dan alat lain yang dibutuhkan. Nah, lebih kerennya lagi, koala punya sidik jari yang mirip banget dengan sidik jari manusia dan bahkan bisa mengganggu TKP. Yang ini lumayan gampang. Apa serigala melolong ke arah bulan? Nah, yang satu ini cuma mitos. Serigala memang melolong pada malam hari, tapi memang karena pada malam harilah hewan ini paling aktif. Serigala memang melihat ke atas pas melolong, tapi bukan karena melihat bulan, melainkan agar suaranya bergerak lebih jauh. Dengan begini, serigala lain bisa mendengarnya, meski jaraknya lebih dari 11 km. Beginilah cara serigala berkomunikasi. Serigala bahkan punya suara tertentu yang digunakannya jika terpisah dari kawanannya. Oposum adalah hewan yang sangat baik dan kelihatannya imut banget pas gelantungan pakai ekor. Tapi apa ini benar? Itu cuma mitos. Setelah tumbuh dewasa, oposum nggak bisa menopang beratnya lebih dari beberapa detik. Oposum jadi terlalu berat dan nggak bisa menggunakan ekornya seperti itu lagi. Tapi, oposum memang menggunakan ekornya untuk menjaga keseimbangan dengan memegang dahan pohon saat memanjat. Ikan mas punya memori 3 detik, benar atau salah? Meski sering digambarkan begitu, ini cuma mitos. Ikan ini bisa mengingat sesuatu selama berbulan-bulan atau bahkan bertahun-tahun. Bisa dibilang, ikan mas adalah hewan yang lumayan cerdas. Kalau kamu memberinya makan di satu sisi akuarium sepanjang waktu, dia bisa belajar kalau dirinya harus ke sisi itu jika ingin dapat makanan. Selain itu, kalau kamu menunjukkan bahwa mendorong suatu tombol akan memberinya hadiah, misalnya makanan, sementara menekan tombol merah tidak, ikan mas bisa tahu dengan cepat apa yang harus dia lakukan untuk mendapatkan makanan. Saat lumba-lumba tidur, setengah otaknya tetap bangun. Benar atau salah? Yang ini bukan mitos. Lumba-lumba adalah mamalia laut. Jadi, dia bernapas dengan paru-paru, nggak kayak ikan yang bernapas dengan insang. Lumba-lumba bisa nahan napas lama banget, dan ini benar. Tapi, mamalia laut ini masih perlu naik ke permukaan untuk mendapatkan udara segar. Jadi, otak lumba-lumba nggak pernah tidur total. Otaknya perlu punya kendali motorik yang cukup supaya dia tetap sadar saat harus naik ke permukaan untuk menarik napas. Lumba-lumba juga selalu membuka satu mata saat sedang tidur. Burung beo itu egois dan serakah. Dia nggak suka berbagi dengan sesama spesiesnya. Ini cuma mitos. Meski bergantung pada spesiesnya, banyak burung, termasuk burung beo abu-abu Afrika, selalu saling membantu tanpa pamrih. Dia suka membantu burung lain, meski burung lain itu bukan temannya. Beberapa orang meyakini bahwa kepiting hantu bisa menggunakan gigi kecil yang ada di mulutnya untuk menggeram. Gimana menurutmu? Apa ini benar?
Oke, ini cuma mitos, tapi sebagiannya benar. Kepiting ini memang bisa menggeram, tapi pakai gigi di perutnya. Hewan ini bisa mengintimidasi hewan lain dengan capitnya. Namun, kalau gagal, dia menghasilkan suara yang menakutkan dengan bantuan gigi di perutnya. Hewan ini punya 3 gigi utama, 2 lateral dan 1 medial, yang keras dan memanjang. Dan gigi ini ada di alat penggiling di lambung dalam perut kepiting. Gigi-gigi ini juga menggiling makanan dengan saling bergesek. Anjingmu punya kuncup rasa yang lebih sedikit daripada kamu? Ayo, apa jawabanmu? Ini fakta. Hewan peliharaanmu kelihatannya punya pengalaman makan yang sama kayak kamu. Tapi, kenyataannya, anjing punya susunan kuncup rasa yang berbeda. Anjing cuma punya 1.700 kuncup rasa, sedangkan manusia punya hampir 9.000. Tapi anjing masih bisa membedakan 4 rasa dasar yang sama, dan anjing gak suka garam. Omong-omong soal anjing, katanya anjing itu buta warna. Fakta atau mitos? Yang ini cuma mitos. Banyak orang mengira anjing cuma melihat dalam warna hitam dan putih. Padahal enggak, anjing juga melihat warna biru dan kuning. Jadi, bisa dibilang anjing itu buta warna kayak sebagian manusia. Anjing punya 2 jenis reseptor warna di matanya, sementara manusia rata-rata punya 3. Ayam nggak punya gigi. Gimana menurutmu? Ini ternyata cuma mitos loh. Ayam bisa punya gigi. Sekitar 70-80 juta tahun lalu, ayam punya gigi. Meski sekarang udah nggak ada, ayam masih punya gen yang dibutuhkan. Jadi, artinya ayam bisa menumbuhkan gigi lagi. Kalau sapi bergaris-garis kayak zebra, lalat akan menghindarinya. Benar atau salah? Yang ini benar. Sapi selalu dibuat repot sama lalat. Sementara garis-garis zebra itu berperan seperti anti serangga alami. Garis-garis itu berfungsi sebagai alat penyamaran yang mengacaukan penglihatan serangga dan membuatnya bingung. Ini semacam ilusi optik kalau di kita. Selagi membahas sapi, menurutmu sapi itu hewan sosial atau lebih suka menghindari sapi lain dan lebih suka sendiri? Sapi adalah makhluk dengan ikatan sosial yang kuat yang suka berada di dekat teman-temannya. Satu penelitian pada tahun 2013 menunjukkan bahwa sapi akan merasa stres jika dipisahkan dari sahabatnya. Wah, sama kayak kita ya. Gurita punya 2 jantung atau cuma 1 ya? Kayak mamalia seperti kita? Dua-duanya salah, karena gurita punya 3 jantung. Gurita menggunakan 2 jantungnya untuk memompa darah ke insang, dan jantung ketiga mentransfer darah ke bagian tubuh lainnya. Kalau menurutmu itu unik, apa pendapatmu tentang fakta bahwa gurita punya 9 otak? Selain otak tengah, hewan ini punya otak mini di tiap 8 lengannya yang membantu lengannya bergerak secara mandiri. Ada satu fakta lagi tentang gurita. Hewan ini berdarah biru loh. Beneran. Alasannya, protein di dalam darah gurita yang membawa oksigen ke seluruh tubuhnya mengandung tembaga. Gurita juga bisa merasa dengan lengannya dan bergerak dengan kecepatan 40 km per jam. Beruang kutub punya bulu paling tebal di seluruh dunia hewan. Apa kamu setuju? Mungkin awalnya kayaknya benar, soalnya beruang kutub butuh bulu tebal untuk bertahan hidup di kondisi yang ekstrim. Tapi tetap aja, ini salah. Bulu beruang kutub itu ada 2 lapis dan dirancang sedemikian rupa sehingga memerangkap udara tepat di kulitnya. Jadi, kulitnya tetap kering. Keren! Banteng bakal marah pas ngelihat warna merah. Benar atau salah? Kamu nggak sendiri kok. Kalau kamu ngira banteng marah waktu ada orang yang melambai-lambaikan sesuatu berwarna merah di depannya. Tapi sebenarnya banteng buta warna merah hijau. Sama kayak sapi. Yang bikin banteng marah itu gerakannya, bukan warnanya. Kalau kamu menyentuh katak atau kodok, kulitmu bisa kutilan. Kamu mungkin sering dengar soal ini. Kayaknya nggak masuk logika ya? Bener banget, ini cuma mitos.
Mitos ini mungkin muncul karena banyak kodok dan katak punya kulit yang berbintil-bintil. Jadi, orang-orang ngira bintil-bintil itu menular. Sementara itu, kutil nggak bisa nular semudah itu dari hewan ke manusia atau sebaliknya.